Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Hasrianti Risna, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, salah satu dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Plamonia Kesdam 14 Hasanuddin. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan memiliki 5 bobot SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek, sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kebidanan di semester 4 atau semester genap. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, 1 kali ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, saya diberi tanggung jawab sebagai dosen koordinator pada tim teaching yang mengampu mata kuliah pertemuan ke-6 sampai dengan pertemuan ke-10. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep kehamilan, perubahan fisiologi dan psikologi kehamilan, manajemen kehamilan dengan pokok bahasan, konsep dasar kehamilan, adaptasi dan fisiologi masa kehamilan, pemeriksaan ibu hamil, screening resiko maternal dan neonatal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, kebutuhan fisiologi selama kehamilan, ketidaknyamanan umum pada kehamilan, etika kewenangan dan lingkup praktek dalam asuhan kehamilan, manajemen asuhan dalam kehamilan, evidence base dalam asuhan kehamilan, clinical judgment dalam asuhan kehamilan, problem solving dalam asuhan kehamilan, pasien safety dalam asuhan kehamilan, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, serta penanganan ketidaknyamanan selama hamil dengan teknik akupresur. Kemudian selanjutnya, tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kepada kehamilan dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, keterampilan serta hasil evidence base. Dengan CPMK sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, diagnosis kehamilan, dan obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang adaptasi dan fisiologi selama masa kehamilan, di mana adaptasi anatomi dan fisiologi sistem tubuh serta perubahan psikologi selama kehamilan. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan ibu hamil atau pemeriksaan fisik, obstetri, dan laboratorium pada ibu hamil. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan screening resiko maternal dan neonatal selama kehamilan. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan screening kesejahteraan janin. Kemudian CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebutuhan fisiologi selama kehamilan. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketidaknyamanan umum pada kehamilan. CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis etika kewenangan dan lingkup praktik dalam asuhan kehamilan. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang manajemen asuhan dalam kehamilan. CPMK 10, mahasiswa mampu menganalisis, melakukan evidence base dalam asuhan kehamilan. CPMK 11, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan clinical judgment dalam asuhan kehamilan. CPMK 12, mahasiswa mampu menganalisis, melakukan problem solving dalam asuhan kehamilan. CPMK 13, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan pasien safety dalam asuhan kehamilan. CPMK 14, mahasiswa mampu melakukan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin serta penanganan ketidaknyamanan selama kehamilan dengan teknik akupresur. Selanjutnya, teknik pengajaran yang saya gunakan dalam capaian pembelajaran adalah teknik DIA
atau delivery, interaction, dan assessment. Di mana delivery merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu CPL tercapai melalui bahan kajian dengan menyiapkan bahan ajar, presentasi yang bersumber dari buku ajar, buku referensi, modul ajar, dan jurnal terkait pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran baik di kelas maupun mahasiswa belajar secara mandiri. Interaction merupakan upaya interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang saya gunakan antara lain: yang pertama, kuliah interaktif; yang kedua, small group discussion; yang ketiga, problem based learning; yang keempat, role play; yang kelima, praktikum. Kemudian asesmen. Asesmen merupakan proses penilaian pembelajaran, mengevaluasi apakah capaian pembelajaran telah tercapai sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran, asesmen yang dilakukan tentunya sudah disepakati bersama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan dan tertuang dalam RPS dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Untuk asesmen dalam asuhan kebidanan pada kehamilan terdiri dari ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, tugas dan kuis 15%, kehadiran 10%. Kemudian praktek 20%. Besar presentasi dalam bentuk penilaian ini telah disepakati bersama mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan pada tatap muka yang pertama. Baiklah, demikian informasi umum dari mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Selanjutnya saya akan menunjukkan cuplikan cara pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Lapor kelas C22 jumlah 25 hadir lengkap. Laporan selesai. Silakan lanjutkan. Siap, lanjutkan. Gerak di tempat, gerak. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya sehat, dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, ada bagusnya kalau kita bangkitkan semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mantap semuanya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan insya Allah barokah ya. Ya. Untuk hari ini, sebelum dimulai, maka di atas seperti biasa, saya sudah siapkan barcode-nya. Silahkan di-scan dan tulis namanya, NIM, dan kelas. Silakan. Sudah? Bisa masukkan? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini adalah pembelajaran atau pertemuan ke-7 ya. Terlebih dahulu saya ingatkan bahwa minggu depan itu sudah masuk UTS atau ujian tengah semester. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, maka untuk mereview atau saya mau mengukur sampai di mana pengetahuan kalian, saya akan tanya satu-satu atau perwakilan saja
untuk mengulangi atau mereview pembelajaran minggu lalu, ya. Masih ada kira-kira yang masih mengingat apa yang dibahas di pekan lalu? Di pertemuan ke-6, siapa? Coba angkat tangan. Coba Nur Afifah, silahkan. Apa yang masih diingat tentang pembahasan pekan lalu? Baik, izin Ibu. Jadi materi pekan lalu itu membahas tentang nutrisi yang seimbang, di mana nutrisi ini sangat diperlukan oleh ibu hamil, termasuk protein, karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin. Kemudian dengan nutrisi yang seimbang ini, ibu hamil dapat mempertahankan energi tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk persalinan dan menyusui. Sekian. Oke, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk temannya ya. Ya. Ada lagi? Saya butuh satu orang lagi. Ya, silakan Fahmi. Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi materi pekan lalu itu kita membahas tentang kebutuhan fisiologis selama kehamilan, diantaranya itu trimester 1, 2, dan 3 yang berkaitan tentang kebutuhan oksigen. Jadi oksigen, ibu yang mengalami peningkatan kebutuhan oksigen karena sering mengalami sesak nafas ringan karena perubahan hormon. Kemudian personal hygiene. Jadi penting untuk ibu memperhatikan personal hygiene-nya karena ibu hamil sering mengalami keputihan. Oke, bagus sekali ya. Silakan beri aplaus untuk temannya saudari Fahmi. Ya, jadi itulah tadi yang materi pekan lalu yang diwakilkan dari saudari Fahmi dan Nur Afifah ya, yang berkaitan tentang kebutuhan fisiologis pada ibu hamil. Jadi biar ibu hamil juga itu tetap membutuhkan yang dinamakan kebutuhan fisiologis. Nah, untuk sekarang ada lanjutannya yang ada kaitannya tentang apa kira-kira yang akan kita bahas. Saya perlihatkan slide-nya ya. Ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Bisa dilihat slide-nya? Ya, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya kalau kita melihat slide di atas mengenai tentang ketidaknyamanan umum pada kehamilan? Apa kira-kira? Oke. Kita akan bahas lebih jauh ya. Tapi sebelum kita membahas, perlu kalian ketahui tentang tujuan umumnya dan tujuan khususnya. Apa tujuan umumnya? Oke, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Kemudian untuk tujuan khususnya? Mengidentifikasi gejala ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Oke. Kemudian yang kedua, penyebab ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Yang ketiga, menguraikan penanganan ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Jadi inilah nanti yang akan atau tanggung jawabnya kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui tentang tujuan umum dan tujuan khususnya, ya. Nah, di sini dipaparkan bahwa ketidaknyamanan pada kehamilan, dalam kehamilan terjadi perubahan sistem pada tubuh ibu yang sering menyebabkan ketidaknyamanan ya, sehingga butuh adaptasi baik secara fisik maupun secara psikologis ya. Apa kira-kira yang berkaitan kalau berbicara tentang psikologis? Apa kira-kira yang masuk kategori ketidaknyamanan yang berkaitan dengan psikologis? Termasuk? Ya, termasuk stres. Salah satunya adalah stres ya. Kemudian ketidaknyamanan terkadang juga membuat ibu merasa cemas terhadap kehamilannya. Entah dia khawatir terhadap kehamilannya dan biasanya itu terjadi di awal kehamilan ataupun di akhir kehamilan menjelang ya. Kemudian oleh karena itu dibutuhkan edukasi kepada ibu hamil tentang pencegahan dan perawatan pada ketidaknyamanan tersebut. Kita akan menyaksikan apa-apa saja yang masuk ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Ada beberapa ya. Yang pertama tentang ya mual muntah. Penyebab meningkatkan kadar hormon HCG dan faktor psikologis. Masih ada yang ingat apa HCG? Singkatan dari
Coba kasih besar suaranya apa? Ya, jadi HCG adalah singkatan dari Human Chronic Gonadotropin ya. Kemudian penanganannya pengaturan pola makan ya, atau makan sedikit tapi sering, hindari makanan yang berlemak dan bau menyengat, kemudian konsumsi makanan yang tinggi protein. Coba yang di kita apa kira-kira yang masuk makanan yang tinggi protein? Apa kira-kira, sebutkan salah satunya? Oke, telur ya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari stres. Untuk menghindari stres ini ada banyak yang bisa dilakukan sesuai dengan hobinya masing-masing ya. Kemudian hindari konsumsi kopi atau kafein dan minum air jahe hangat ketika terjadi mual muntah atau morning sickness ya. Kemudian yang berikutnya adalah hipersaliva. Apa itu hipersaliva? Ya, penyebabnya karena peningkatan keasaman dalam mulut. Ya, yang lebih meningkat selama kehamilan serta perubahan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ketika hormon estrogen dan progesteron tidak seimbang, maka salah satu faktor yang bisa ditimbulkan adalah hipersaliva atau air liur yang berlebihan. Nah, penanganannya boleh kita memberikan edukasi kepada ibu untuk rajin menggosok gigi, kemudian sering berkumur, boleh, kemudian menghisap permen rasa mint bagi ibu yang suka permen, karena tidak semua ibu suka mengonsumsi permen ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan edukasi pada ibu. Kemudian berikutnya adalah pusing. Saya kira kalau masalah pusing ini sering dialami oleh ibu hamil ya. Penyebabnya ada beberapa penyebab, perlu dilakukan pemeriksaan tanda vital dan kadar HB. Untuk penanganannya diberikan edukasi untuk ibu melakukan istirahat yang cukup. Kemudian jika pemicu pusing adalah anemia atau hipertensi, harus segera diatasi apa faktor penyebabnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah heartburn atau rasa terbakar pada dada. Penyebabnya karena dipengaruhi oleh perubahan kadar hormon pada kehamilan. Biasanya ini terjadi pada trimester 1 dan trimester 3. Untuk penanganannya, hindari makan di waktu tengah malam. Kemudian hindari makan dengan porsi besar. Kalau perlu disarankan mengunyah permen ya. Kemudian hindari alkohol dan rokok. Kemudian sering BAK atau buang air kecil. Penyebabnya perubahan kadar hormon kehamilan dan pembesaran rahim yang menekan pada kandung kemih ya. Nah, untuk penanganannya boleh dilakukan dengan senam Kegel. Apa pengaruhnya senam Kegel? Ada yang bisa? Ya. Kenapa Fahmi? Oke, untuk sebagai fungsinya untuk melakukan atau pada saat dilakukan senam Kegel untuk mempengaruhi supaya otot panggulnya ada reaksi sehingga dilakukan senam Kegel. Kemudian buang air kecil teratur dan tidak menahan BAK. Jadi pastikan pada saat kita memberikan edukasi pada ibu hamil bahwa kalau misalnya ada rasa ingin untuk buang air kecil, maka silakan langsung ke WC ya. Kemudian yang berikutnya adalah nyeri punggung. Penyebab pembesaran rahim atau ketika berat janin sehingga beban menjadi bertambah. Ini biasanya dialami di trimester 2 dan trimester 3. Kenapa jarang dialami di trimester 1? Ya, karena janinnya belum membesar. Jadi kemudian penanganannya menjaga posisi tubuh atau body mekaniknya, lakukan senam hamil saat trimester 3, tapi perlu saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan senam hamil harus dikaji dulu siapa-siapa yang boleh dilakukan senam hamil ya. Di pertemuan sebelumnya pernah saya singgung tentang bagaimana siapa saja yang boleh melakukan senam hamil kan?
Oke. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berat dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya adalah ketidaknyamanan umum pada kehamilan, yaitu flek hitam pada wajah atau terjadi hiperpigmentasi. Apa itu hiperpigmentasi? Hiper berarti? Ya, hiper berarti berlebihan. Pigmen berarti? Warna, ya. Jadi hiperpigmentasi berarti perubahan warna kulit yang berlebihan. Nah, hiperpigmentasi ini penyebabnya dipengaruhi karena hormon kehamilan. Biasanya terjadi pada wajah atau bagian tubuh tertentu seperti areola, puting, dan perut. Pada areola umumnya terjadi pada ibu hamil, perubahan areola menjadi hitam pekat, ya. Kemudian penanganannya menggunakan tabir surya yang dapat membantu melindungi kulit dari sinar UV yang dapat memperburuk flek hitam. Ini khususnya di bagian muka. Saya kira di antara kalian mengerti semua tentang apa? Skincare, ya. Ya, kalau skincare dibahas semuanya semangat. Oke, paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, banyak yang bertanya. Silakan Nur Afifah. Apa yang mau ditanyakan Nur Afifah? Izin bertanya Ibu, bagaimana cara membedakan keputihan fisiologis dengan keputihan yang patofisiologis? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Afifah. Apa perbedaan atau bagaimana caranya membedakan keputihan fisiologis dengan keputihan patologis? Kalau keputihan fisiologis, untuk sederhananya saja bagaimana cara membedakannya? Pertama dari warna. Perbedaan antara keputihan fisiologis dengan keputihan patologis, kalau keputihan fisiologis berwarna bening dan teksturnya cair, ya. Tapi kalau keputihan masuk kategori keputihan patologis, sudah ada perubahan warna, entah itu perubahan warna yang kuning atau kecoklatan atau kuning kehijauan disertai dengan bau dan rasa gatal. Itu yang masuk kategori keputihan patologi, ya. Bagaimana Saudari Afifah? Siap, Ibu, dipahami. Oke, yang lain sudah paham? Siap. Baik. Untuk selanjutnya adalah ketidaknyamanan yang harus segera ke bidan atau dokter. Kalau yang kita jelaskan tadi itu yang masih masuk kategori fisiologisnya, ya. Kalau yang sekarang, kalau misalnya terjadi muntah hebat atau mual muntah secara berlebihan terus-menerus pada ibu hamil, maka harus segera dibawa ke dokter atau bidan. Kemudian kalau terjadi sesak nafas yang berat, maka lakukan atau kunjungi fasilitas kesehatan termasuk bidan atau dokter. Ataukah terjadi perdarahan, ini sangat fatal, ya. Ataukah terjadi nyeri perut yang sangat hebat, maka harus segera ke dokter. Kemudian nyeri kepala yang hebat. Bagaimana? Paham? Ya, jadi inilah di antara kondisi ketidaknyamanan yang harus segera ke bidan atau ke dokter. Jadi kalau ada dialami seperti ini pada ibu hamil khususnya, maka harus segera ke bidan atau dokter. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Ya, paham. Ya, kalau begitu kita bangkitkan semangatnya lagi, ya. Semangat pagi! Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, mantap. Ya, karena ini adalah slide terakhir, jadi saya mau uji untuk semuanya apakah paham tentang apa yang dipaparkan hari ini atau apa yang dipelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang dipaparkan hari ini? Wow, banyak sekali, ya, berarti banyak yang paham. Tapi untuk mengefisienkan waktu mungkin hanya ada satu orang saja yang sebagai perwakilan untuk menyimpulkan apa yang dipaparkan hari ini, ya. Silakan Saudari Salinda. Izin sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Saudara Fasula. Ini saya akan menyimpulkan terkait materi yang Ibu berikan materinya tentang ketidaknyamanan umum pada kehamilan.
Mungkin beberapa ibu hamil sering mengalami ketidaknyamanan umum pada kehamilan. Yang pertama, contohnya seperti mual muntah berlebihan karena peningkatan hormon HCG. Kedua, yaitu hipersaliva, di mana saliva ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pada mulut. Kemudian ibu mudah lelah, ibu mengalami heartburn atau sensasi terbakar pada dada. Ibu juga sering BAK pada saat kehamilan karena perbesaran janin mulai membesar. Kemudian ibu mengalami nyeri perut bagian bawah, nyeri punggung, kram pada kaki, flek hitam pada wajah, hiperpigmentasi. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Salinda ya. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari atau dipaparkan hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita masuk di studi kasus untuk menguji kembali apakah materi yang kita bahas hari ini bisa Anda atau adik-adik sekalian pahami, ya. Boleh? Oke, silakan perhatikan studi kasusnya. Ini adalah studi kasus yang yang berkaitan tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Jadi siapapun nanti yang bisa menjawab, maka saya apresiasikan dengan memberikan sebuah hadiah kecil, ya. Jadi silakan disimak baik-baik pertanyaannya. Silakan langsung angkat tangan. Siapa yang cepat angkat tangan? Belum, nanti. Siapa yang cepat angkat tangan, maka saya akan berikan apresiasi seperti biasa kan? Ya. Oke, kita baca sama-sama. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0 hamil 12 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering BAK, hasil anamnesis lemas, sering BAK, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mm Hg. Penyebab keluhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Jangan dulu angkat tangan. Pada saat saya katakan 1, 2, 3, silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Siapa ya yang paling duluan? Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yang paling belakang. Silakan. Apa kira-kira jawabannya? Jadi jawabannya itu B, penekanan daerah. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus ya. Sesuai janji saya, maka saya apresiasi untuk silakan mengambil pulpen warna. Oke, sama-sama ya. Jadi untuk minggu depan, karena ini adalah pertemuan ke-7, minggu depan sudah masuk pertemuan ke-8, yaitu ujian tengah semester. Jadi nanti model soalnya semuanya akan seperti ini ya. Rata-rata nanti model soalnya soal kasus. Mungkin ada yang bukan soal kasus tapi hanya beberapa. Jadi untuk ujian tengah semesternya nanti silakan pelajari soal-soal yang sering kita bahas di pertemuan sebelumnya, karena model soalnya nanti akan seperti ini ya. Paham semuanya? Siap. Ya, untuk lebih semangat maka ada pantun dari saya. Ya. Penjajah lama namanya Belanda. Oke. Lihat di peta bentuknya naga. Selamat ujian teruntuk Anda. Semoga semangat tetap terjaga. Oke. Luar biasa ya, luar biasa semuanya. Luar biasa juga semangatnya, oke? Ya, thank you. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.